Nuwun sewu dumateng para jamaah pangaosan Ahad pagi rahmatan lil alamin ingkang taksih wonten Jawi. Kula suwun enggal-enggal lumebet wonten papan panggenan ingkang sampun kasediaaken lan monggo pinarakaipun ngajeng kemawon ngajeng dipun kebaki ngaten. Amargi pengaosan Ahad pagi ing enjang punika badhe kita awiti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah ala nikmatillah. La haula wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Nuwun dumateng panjenenganipun Ustadz Komari MPDI MPD saking Ponorogo ingkang tansah kula bektosi, dumateng para jamaah pengaosan Ahad pagi rahmatan lil alamin ingkang tansah dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Langkung rumiyin sumangga sareng-sareng kala dherekaken ngunjukaken raos syukur ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat nikmat hidayahipun dumateng kula dalasan sami sehingga ngantos ing enjang punika kula dalasan sami saged silaturahim saha saged angrawuhi pengaosan Ahad pagi rahmatan lil alamin kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Sumangga raos syukur ing enjang punika kita ikraraken sareng-sareng kanthi waosan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat dalasan salam mugi atna kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenenganipun ingkang tansah kita antu-antu syafaat utawi pitulunganipun benjang wonten ing dinten kiamat. Para bapak lan para lenggah sami, sakderengipun pengaosan Ahad pagi kita awiti, sumangga kita langkung rumiyin nyuwun dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, nyuwunaken pangapunten dumateng sedaya ahli waris kula lan sami ingkang sampun kapundhut sowan dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Hidayah Fatihah khususipun dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi dumateng panjenenganipun Kiai Haj Muhammad Maksum Yusuf saha istri ingkang sampun kapundhut sowan dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala saha ahli waris kula lan sami ingkang sami rawuh ing enjang punika. Mugi-mugi Gusti Allah tansah nampi sedaya amal saenipun, ngapunten sedaya dosa klepatanipun, mapanaken wonten papan panggenan ingkang sekeca inggih menika swarganipun Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak lan para lenggah sami, acara ingkang angka sepisan inggih menika pambuka. Sumangga pengaosan ing enjang punika kita bikak sareng-sareng kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Matur panuwun mugi-mugi kanthi waosan basmalah kala wau pengaosan ing enjang punika saged rancak lancar mboten wonten alangan setunggal punapa. Ingkang saklajengipun nggih menika waosan ayat suci Al-Qur'an ananging krana ingkang pikantuk amanah ing enjang punika wonten bab
bab ingkang boten saged dipun tinggalaken pramila ing enjang menika boten saged dugi kalajengaken acara ingkang saklajengipun. Acara ingkang angka kalih inggih menika Mau'idhah Hasanah badhe dipun isi panjenenganipun Ustadz Komari MPD mangke kalajengaken waosan doa. Pramila dumateng painipun Ustadz Komari MPD sasana sabda sakwetahipun kawula sumanggaaken. Nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim, para asatid ingkang tansah kula takzimi, kula bekteni, para guru-guru kula ingkang alhamdulillah hadir wonten majelis menika, para bapak ibu jamaah pengajian rahmatan lil alamin ingkang tansah kula tresnani, monggo sepindah kawula dherekaken sesarengan ngunjukaken raos syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat rahmat hidayah dumateng kita sedaya sehingga kita sedaya saged angrawuhi menika majelis pengajian rutin Ahad pagi rahmatan lil alamin kanthi lancar, mboten wonten aral melintang halangan menapa kemawon. Salajengipun sholawat saha salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nyuwun sewu kula lenggah wonten ngarsa panjenengan sedaya katempataken panggenan ingkang langkung inggil. Kula kemutan menapa ingkang dipun aturaken Ustadz Kasanun nggih. Jadi wonten pelajaran nahwu niku wonten ingkang marfu, enten mansub, enten majrur. Salah satu posisi marfu niku menawi dados fa'il. Menawi mboten saged dados fa'il nggih naibul fa'il. Estunipun ingkang mestinipun rawuh wonten dalu menika niku Ustadz Lukman. Ustadz Kiai Haji Lukman Hakim Badri MA saking Al-Madinah. Ananging keranten wonten kegiatan lintunipun boten saged rawuh. Lah niki dibadalaken dhateng kula niki. Nah, kula kan posisine naibul fa'il ngoten nggih. Tapi nggih keranten naibul fa'il nggih dinggone ning dhuwur ngeten niki. Mboten sekeca ini. Ustaz-ustaz iki kuwathah nggih. Ya 20 tahun yang lalu ya tempat ini tempat saya belajar. Ya, tempat saya belajar, maka
Alhamdulillah banyak ilmu yang sudah saya nikmati, sehingga ketika saya hadir pertama pada majelis ini langsung diminta di depan. Mboten sekeca Ustaz Maulud nggih, tapi mboten napa nggih. Pokoke sing ngengken iki Ustaz Soimun tidak ada kata tidak mau. Nah, gitu. Kalau yang nyuruh Ustaz Budiono ndak ada kata tidak mau, harus siap nggih. Alhamdulillah. Para bapak ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sakmenika kita sampun mlebet wonten tahun baru nggih, tahun baru Hijriah, bulan Muharram. Saya mengucapkan selamat tahun baru. Kalau bulan Masehi saja kita selalu mengucapkan tahun baru, kita meriahkan tahun baru ya, dengan dor-doran, dengan macam-macam. Nah, tidak salah ketika kita harus mentakzim ya, memuliakan bulan kita, bulan Hijriah. Kita memasuki bulan Muharram, sudah tanggal 9. Saya yakin ini puasa sunnah hari ke-9 guys, sedaya. Insya Allah ya, alhamdulillah. Dilanjutkan besok tanggal 10. Lebih baik lagi dilanjutkan tanggal 11 ya. Disambung malih tanggal 13, 14, 15. Nah, insya Allah ini adalah syiar bulan Muharram. Kalau kita laksanakan, insya Allah akan mendapatkan keutamaan. Paling tidak ketika kita mengerjakan tanggal 9, tanggal 10, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dihapus dosanya 1 tahun. Alhamdulillah. Ini adalah salah satu paket pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sifatnya tahunan. Karena enten ingkang harian, enten mingguan, enten tahunan. Ketika kita melaksanakan sholat wajib 5 waktu, itu adalah paket ampunan Allah yang sifatnya harian. Kita mengerjakan sholat subuh, setelah kita mengerjakan sholat subuh, kita melakukan kesalahan, nanti akan dihapuskan oleh sholat duhur. Setelah kita mengerjakan sholat duhur, kemudian kita melaksanakan kesalahan, dosa, akan diampuni karena kita mengerjakan sholat asar. Demikian seterusnya. Belum cukup itu, Allah juga memberikan paket ampunan mingguan. Sholat Jumat, al-jum'atu ilal jum'ati mukaffirat. Sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya itu juga sebagai pengampun dosa. Kita melaksanakan sholat Jumat, dosa kita 1 pekan, 1 minggu dihapus insya Allah dengan kita melaksanakan sholat Jumat di pekan berikutnya. Alhamdulillah. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mumpung kita masih berada di bulan di bulan Muharram ya, tahun baru ya, sebagaimana perusahaan, organisasi ya, sekolah, pondok pesantren, setiap masuk tahun baru itu pasti punya kegiatan yang baru, program-program yang baru, sambil juga mengevaluasi 1 tahun sebelumnya. Nah, kita untuk urusan dunia saja itu kita sedemikian rupa mengatur, menyiapkan, mengevaluasi, apalagi untuk urusan akhirat kita. Itu mestinya kita lebih sungguh-sungguh, lebih rapi dan lebih terhitung untuk menentukan bagaimana nanti kehidupan kita di hari akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan itu di dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikan bagaimana dirimu, setiap kita ini menyiapkan untuk kehidupan hari esok, untuk kehidupan kita setelah kita mati. Jadi kehidupan akhirat itu memang juga harus disiapkan. Ya, kita ini sudah menyiapkan apa? Nah, ini adalah pada bulan Muharram ini adalah saat yang tepat untuk kita mengevaluasi, sehingga 1 tahun yang akan datang ini harapannya kita akan lebih baik. Ya. Karena kalau kita kembali mengkaji ayat-ayat itu, wal akhiratu khairu wa abqa, di surat Al-A'la. Ada lagi walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahu. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini adalah permainan. Itu bedanya akhirat dengan dunia. Maka sekali lagi, alangkah baiknya ketika kita menyiapkan, ya, 1 tahun ke depan ini dengan sebaik-baiknya. Belum cukup itu, Rasulullah juga menyampaikan ciri orang yang cerdas, ciri orang yang cara pandangnya benar itu adalah yang bisa menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk nasib dia di kehidupan akhirat. Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man tabi'a nafsahu hawaha. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan dia setelah mati. Sebaliknya, sedangkan orang yang bodoh, orang yang lemah itu adalah orang yang senantiasa mengikuti dorongan hawa nafsunya. Maka kita ingin menjadi orang yang cerdas, ya. Tentunya kita tidak ingin menjadi orang yang gagal, orang yang lemah. Maka saya ulang lagi, mari kita persiapkan kehidupan akhirat kita. Setahun yang akan datang kita usahakan amal-amal kita itu adalah amal-amal yang betul-betul menjadikan Allah ridho kepada kita. Kemudian tentunya dengan bertambahnya tahun, ya, itu juga bertambahnya usia kita, atau ada yang menyebutkan berkurangnya jatah umur kita di dunia ini. Seperti saya gini sudah setengah tahun lagi sudah 50 tahun. Orang itu kalau sudah usia 50 tahun mau kemana? Apa yang dipikirkan? Bapak ibu ini lek empun 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Niku napa? Ingkang kita bayangaken napa? Apa yang ada di bayangan kepala kita? Mosok si arep
ngurusi dunia terus. Kalau sudah 50 tahun, 60 tahun itu tentunya yang ada di pikiran kita nanti, nah biasanya ini gek kan gitu ya. Walaupun memang mati itu tidak tentu, ada yang masih kecil mati, ada yang masih muda meninggal dunia, ada yang sudah tua ya. Tapi kan tetap usia itu kalau sudah 40, 50, 60 itu harusnya sudah cara Jawane wis manteng, wis anteng. Nah, ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahqaf ya. Falamma balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Ini kalau sudah umur 40 tahun. Ayat ini menjelaskan bagaimana sosok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ayat ini menjelaskan tentang keberkahan umur khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ketika Abu Bakar ini beriman, itu usianya hanya terpaut 2 tahun dengan Nabi. Nabi itu diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun, berarti Abu Bakar 38 tahun. Jadi kalau dalam istilah Arab itu 40 lebih, 41, 42, 43 atau 38, 39 itu ngitungnya juga namanya arba'in. Makanya bahasa Indonesianya 40-an ya, usia 40-an itu enggak harus tepat 40. 41, 42 atau 39, 38, nah itu masuk usia 40-an. Bagaimana mestinya usia itu kalau sudah 40 tahun? Apakah kita masih ngejar jabatan yang belum tentu kita dapatkan dengan segala cara kita? Nggak peduli yang halal, nggak peduli yang haram, semuanya terjang saja. Kan kasus hari ini banyak ya, kasus nasional. Mestinya kalau dipikir sudah jenderal itu kan sudah tidak main-main ya. Jenderal wis muanteng, udah jenderal. Tapi ternyata banyak kasus. Ini karena di usianya yang 40 tahun itu sudah tidak manteng, belum manteng gitu ya. Itu biar diselesaikan oleh yang berwajib ya. Walaupun beliaunya ini juga yang berwajib. Ini kasus hari ini ya, yang nggak habis-habis. Nah, ini adalah tanda ketika umurnya sudah 40 tahun lebih itu belum punya keimanan yang stabil, belum punya ya kestabilan dalam berislam, sehingga yang ada dipermainkan oleh hawa nafsunya. Makanya sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya, yang mewakili keadaan orang berusia 40-an tahun, dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Rabbi auzi'ni an ashkur. Jadi kalau sudah berusia 40-an ke atas itu kita harus memperbanyak bersyukur kepada Allah ya, kita syukuri yang ada. Dikiter oleh wis usia 60, 50 itu juga tidak akan mampu menandingi yang usianya 20 atau 30. Usianya udah 50, 6 tahun lagi makanya udah harus pensiun, masih ngejar. Harus dapat, caranya bagaimana? Perlu sikat orang lain disikat. Nah, ini berarti belum paham bahwa kehidupan dunia ini adalah laibun walahun. Ya, semoga kita nanti senantiasa ingat ya, dunia itu ya, hanya permainan saja. Ya, kalau bahasanya anak-anak sekarang itu prank gitu ya, diprank gitu ya. Kita hidup di dunia itu ternyata diprank ya. Kalau kita terus-terusan ngejar dunia, saya pastikan kecelik nanti di akhirat kecelik. Wah, tiba-tiba mengene iki yo. Tiba-tiba akibatnya kaya ngene iki. Nah, itu.
Sehingga di dalam surat Al-Munafikun itu disebutkan. Tapi nanti kalau sudah begini ini nggak bisa terulang. Ya wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Jadi nanti ada orang itu kalau sudah mati kemudian berhadapan dengan Allah dan dia baru sadar ketika yang dibawa untuk kehidupan akhirat itu masih kurang, kemudian mohon kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah beri saya kesempatan sehari tok ya untuk hidup lagi, biar saya bisa bersedekah, biar saya bisa beramal soleh. Tapi pintu sudah tertutup, sudah selesai, sudah nggak bisa, sudah tidak ada harapan. Batine malaikat nyapon dhisik diomongi ra kenek. Ning donya kon manut karo Gusti Allah padha ra gelem. Sak karepe dhewe ngawur ugal-ugalan. Masa ngene iki wis bodho getun. Nah, maka dari itu saya pernah membaca itu Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam itu beliau mengatakan begini, ar-raja'u bil amal, ar-raja'u yatba'u al-amal. Jadi harapan itu adalah sesuatu yang dibarengi dengan amal. Wa illa fahuwa umniyah. Kalau tidak itu hanya angan-angan saja. Ya. Kalau tidak itu hanya angan-angan saja. Kita itu kan mengharapkan akhirat, kehidupan yang baik di akhirat. Kita mengharapkan ridho Allah di akhirat. Ya. Tetapi ya, ketika kita itu tidak mau mempersiapkan diri, itu namanya hanya menghayal atau berangan-angan saja, dan itu tidak akan bisa terjadi. Lah bagaimana harapan itu yang benar? Harapan itu adalah yang dibarengi dengan usaha. Harapan itu adalah yang dibarengi dengan amal. Ketika kita mengharapkan ridho Allah, maka kita juga harus melakukan hal-hal yang menyebabkan Allah ridho kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz, kalau saya ini baru mendapatkan ya, kesadaran atau baru mendapatkan kemantengan pikir gitu ya, kesadaran yang betul-betul saya sadar, saya ini sudah kepala 5, kepala 6, saya ini harus bagaimana, Ustadz? Memulainya bagaimana? Dari mana? Ngaji ya wis ra patek iso. Nek kon ngatamne Quran sedina membaca Quran sedina sak juz ya wis ra kuat. Mulut tuh masih kuat tapi matanya nggak kuat. Ada yang matanya itu masih kuat tapi mulutnya sudah nggak jelas. Bagaimana ini kalau terjadi pada kita? Ya kita harus memprioritaskan. Ya, kalau Yusuf Qaradawi itu membuat kitab ya, menulis kitab itu Fiqhul Aulawiyat, ya, fikih prioritas. Nah kita dalam beramal pun kita juga bisa memilih yang prioritas. Biasanya redaksinya Nabi itu dengan redaksi afdolu. Nah, jadi kalau di dalam beramal itu ketika Nabi kita Muhammad SAW itu menyampaikan dengan lafadz afdol, itu menunjukkan adalah prioritas yang mestinya kita kerjakan. Misal qala Rasulullah SAW, afdolul a'mali
Ya, afdolul a'mali. Atau su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul a'mali afdol. Beliau menyebutkan dawamuha wa in qalla. Nah, jadi ada amal yang mesti kita prioritaskan, mesti kita usahakan semaksimal mungkin supaya kita bisa mengerjakannya, yaitu amal yang walaupun itu tidak banyak, amal walaupun itu bukan amal yang kelasnya kelas berat, tetapi dilakukan secara konsisten, secara kontinu, itu adalah juga merupakan prioritas. Kalau nggak kuat ngaji 1 juz sehari ya 1 halaman, tapi terus setiap hari tidak pernah berhenti membaca Al-Quran. Ini contoh gitu ya. Jangan karena sudah nggak kuat kemudian ya tidak sama sekali. Kan kita tadi kan pertanyaannya, ketika kita mulainya itu tidak dari masa muda gitu. Gampangannya tabungannya sik saidi, kan kita harus mencari yang bobot-bobot besar. Ya, kita mencari amal-amal yang bobotnya besar. Oke. Kemudian ada juga itu yang redaksinya ahabbu, ya, ahabbu. Kalau tadi ada afdolu, kemudian ahabbu. Ahabbu itu berarti yang lebih dicintai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah juga pernah menjelaskan yang paling dicintai, ya, ahabbul a'mal, itu yang pertama as-sholatu ala waktiha. Nah, sholat di awal waktu. Kalau bapak-bapak ya sholat dengan berjamaah. 5 waktu terlaksanakan semuanya di awal waktu. Nah, ini afdalul a'mal, ahabbul a'mal, yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Kita ya ming sholat ngono tok tapi ki abot. Awrat napa enteng Bu niku? Sholat di awal waktu berat atau ringan? Oh, lek wis nang kantor gitu, wis nang ngarep laptop nggih. Iki sing ngomong barang iki sosok ya ngono. Wis nang ngarep laptop di kantor, posisi kerjaan numpuk, harus selesai deadline-nya hari itu. Allahu Akbar. Sik jam bro, sik 10 menit kas. Sik 10 menit kas, ora apa-apa iki, ora apa-apa. Wis komat iki sik bagian perasa rakaat. Ketinggalan sik sak rakaat, engko 2 rakaat. Nunggu rakaat kedua baru berangkat. Ya Allah, ini kelihatannya ringan tapi berat. Tapi berat. Salat tepat waktu. Berjamaah, tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Nah, luar biasa ini. Kemudian yang kedua birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Nah, ini amal yang besar. Jadi amal prioritas tadi, karena kita tidak bisa mengerjakan semuanya karena batasan usia, sudah sepuh dan seterusnya. Ya, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, ini juga termasuk amal prioritas. Dan yang ketiga al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ada juga penjelasan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat As-Saff umpamanya. Ini juga prioritas yang kita kerjakan, yaitu mestinya kita ini setiap amal itu adalah prioritasnya apa yang menyebabkan keimanan kita menjadi lebih kuat, lebih baik, menjadi lebih kuat. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wal yaumil akhiri wa tujahiduna fi sabilillahi
bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku beri tahu, aku beri petunjuk perniagaan, usaha yang bisa menyelamatkanmu dari siksa yang pedih. Yang pertama, tu'minuna billahi wal yaumil akhir, yaitu beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, khairun di situ. Khairun di situ artinya lebih baik. Nah, jadi prioritas kita, amal-amal kita itu mestinya kita harus sudah memilah, menyeleksi kegiatan kita, amal-amal kita dimanapun itu adalah amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah, keimanan, menjadikan keimanan kita lebih mantap, lebih kuat. Nah, ini adalah amal prioritas, sehingga ketika kita bisa melakukan itu, harapannya di usia-usia kita senja, di usia-usia senja kita itu berada dalam kebaikan, berada dalam kebaikan, di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, apakah kayak pengajian begini ini adalah prioritas? Ya, pertanyaan gitu. Sehingga kita harus menyempatkan waktu 1 pekan untuk pengajian. Kalau saya sampaikan ini sangat prioritas. Tolabul ilmi, ngaji, mencari ilmu, ya. Karena mencari ilmu itu adalah cara yang mudah untuk bisa masuk surga. Nah, ini kalau dulu waktu belajar mondok itu disampaikan hari pertama pelajaran hadis, ingat saya, man salaka torikon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi torikon ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan, barang siapa yang melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan dia masuk surga. Jadi mencari ilmu nggak wajib pinter, Bu, nggak wajib ngerti apa yang disampaikan oleh ustadznya yang di depan. Toko ngomah lali mboten masalah, karena jenengan sudah disaksikan oleh Allah, sudah dicatat oleh malaikat. Sehingga saya pernah mendengarkan pengajiannya Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, ya, Gus Bah itu. Malaikat itu sampai iri, ya, beliau menyampaikan begini. Jadi malaikat itu sampai iri melihat manusia protes kepada Allah. Gara-gara apa? Gara-gara ada orang yang tidak sengaja mendengarkan pengajian. Jadi orang nggak sengaja itu, nggak niat ke pengajian, tapi ndelalah lewat, terus di situ ada pengajian dan mendengar. Itu oleh Allah dicatat dan dimasukkan surga. Lumina. Pokoknya jenengan berniat saking griya, saking dalam niat piyambak. Nah, insya Allah ini adalah prioritas. Ya, ini prioritas. Insya Allah tidak rugi, ya. Insya Allah tidak rugi. Dan mengajak temannya ke sini itu juga enggak rugi. Adalu alal khair kafa'ili. Mengajak orang lain ke sini kemudian mendengarkan, jenengan dapat pahala double. Jenengan sendiri dapat pahala, dari temannya juga dapat transferan pahala. Nah, ini sudah sangat kita kenal, ya.
kebaikan karena kita mengajak orang lain mendengarkan atau mengikuti kebaikan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada yang dilakukan oleh Abu Bakar tadi. Jadi ketika usia kita ini sudah mulai senja gitu ya, kita sudah mikir-mikir tidak hanya dunia saja. Yang kita tekankan adalah kita harus mensyukuri apa yang hari ini ada pada kita. Kita harus mensyukuri, sekali lagi mensyukuri apa yang hari ini diberikan Allah pada kita. Kalau ingin nikmatnya ditambah. Redaksinya itu kalau mau bersyukur ditambah, kalau tidak mau bersyukur diazab, kan begitu. Jadi pilihannya Allah itu hanya pilihannya dua, kowe bersyukur apa kowe tak azab. Nggak ada celah itu, nggak ada celah. Walaupun biasanya kalau ayat-ayat Al-Quran itu yang yang terkait dengan dosa itu biasanya di belakangnya itu fa'in taba gitu ya. Fa'in taba kalau taubat, namanya wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri, laki-laki perempuan itu dipotong tangannya. Kalau taubat namanya, atau innallaha la yaghfiru ayyusyraka, Allah tidak mengampuni orang yang syirik. Kemudian diikuti ayat berikutnya, kalau bertaubat maka akan diampuni. Jadi ada peluang untuk taubat. Tapi kalau syukur itu Allah, ketika kita tidak bersyukur Allah langsung murka, wes gak iso. Makanya mari kita mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apapun itu. Nah, supaya kita ditambah, bersyukur ditambah. Ya. Tidak boleh tidak bersyukur. Pilihannya itu pokoknya orang beriman itu kalau pengen baik dalam hidupnya, pilihannya hanya dua. Bersyukur, kalau tidak bisa bersabar. Diberi sakit itu loh ya, kalau bisa itu ya bersyukur. Piye to tatat wong lara kon syukur. Loh, kalau bisa loh. Alhamdulillah boyokku keju-keju. Ngene iki biasane aku wis neng angkringan cangkruk iki mosahku lara malih neng omah gelem ngaji ya bersyukur. Nah, kalau bisa bersyukur, sakit itu juga bersyukur. Tidak punya uang ya bersyukur. Tidak punya uang, orang duwe duit ya alhamdulillah, orang duwe duit. Iki lek duit ya nyanti-nyanti ya gitu. Kalau bisa ya, kalau bisa. Kalau tidak bisa, supaya kita tetap baik gitu ya, tetap mendapatkan kebaikan, itu ya sabar. Ajaban li amril mukmin, in asabatu sarra fasyakara fa huwa khairul lahu. Wa in asabathu dharra fasabara fa huwa khairul lahu. Jadi hebat orang beriman tuh hebat sekali. Istimewa. Kita ini Bu istimewa, saestu. Enggak ada yang lain. Istimewanya pripun? Ketika kita dapat kenikmatan kita bersyukur, ya baik gitu. Kalau nggak bisa, ya bersabar, gitu. Bersabar. Sampai ini juga dicontohkan oleh sahabat Nabi. Ini bener nih. Jadi ada ternyata orang yang sakit tuh bersyukur dan memilih sakit, memilih sakit. Jadi ceritanya ini kalau pernah mengikuti ruqyah biasanya ini ada ada hadis ini disampaikan. Jadi Rasulullah itu punya sahabat kalau sakit dia itu nggak sadar sampai dia kadang membuka auratnya. Gampangannya wae lek pas tidak sehat gitu dia lepas baju dan jalan kemana-mana. Nah itu kan
Kadang ada ya di jalan tuh orang telanjang, laki-laki telanjang, orang perempuan telanjang jalan-jalan karena tidak sadar. Ya. Ketika sadar ya normal, ketika sadar itu ya beribadah biasa, ketika normal, ketika sehat maksudnya. Kemudian tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ini kalau sakit begini, kalau sehat ya begini. Tolong doakan saya supaya saya ini sembuh. Sebelum didoakan oleh Rasulullah, Rasulullah bertanya, kamu pilih mana? Ya, sebelum tak doakan, ya, ditawari dulu. Kamu pilih mana? Tetap seperti keadaanmu saat ini, tapi dosamu diampuni. Ya. Ketika sakit tadi ya, berarti diampuni dosa-dosanya. Ya. Atau kamu, saya doakan sembuh. Apa yang dijawab oleh sahabat Nabi ini? Beliau ini memilih, kalau begitu saya tak seperti keadaan seperti ini saja, nggak masalah. Karena saya pasti dosanya diampuni. Subhanallah, ada yang begitu loh. Kalau kita kan wes loro stroke umpamanya ya, 3 tahun gak bisa jalan, Allah masih belum memberi kesembuhan. Kemudian ditawari, kalau Rasulullah datang kepada kita, hei mas, sampai si umur 30 tahun tapi wes stroke, mau nggak kamu tak doakan sembuh? Mau gitu ya. Mau sekali. Nah, ya tapi ternyata dengan kesabaran ya, dengan kesabaran dan syukur kita, insya Allah kita akan terus mendapatkan kebaikan. Maka dari itu selama kita masih bisa beramal, teruslah kita beramal ya, sampai kita bisa menikmati ya, sampai kita bisa sampai kita bisa terbawa di alam bawah sadar kita terus melakukan itu dari amal-amal prioritas kita ya. Sehingga sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Athaillah lagi ya di di kitab Al-Hikam itu, bagaimana tanda kita ini kan nggak tahu kalau amal kita itu diterima atau tidak, amal kita nanti gimana. Kita sudah kelihatannya kita itu sudah maksimal ya, sudah ikhlas, tapi kita tetap saja tidak bisa memastikan amal kita terima atau tidak. Tetapi Ibnu Athaillah ini memberikan gambaran, ada tanda-tanda amal kita itu diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ketika kita bisa menikmati amal kita bisa melaksanakan amal itu dengan senikmat-nikmatnya. Nah, itu pertanda insya Allah Allah menerima. Ya misal kita gini nih menghadiri pengajian begini, kita itu betul-betul bisa menikmati ya, kita bisa hadir tepat waktu ya, kalau ada kesempatan mencatat dicatat ya, kemudian sampai rumah itu dinikmati betul. Ini menurut beliau Ibnu Athaillah ini pertanda amal kita diterima. Umpama sholat ya, kita itu sholat bisa menikmati sholat kita seneng sekali, kita ketika sholat itu senang sekali, tenang, kemudian kita itu pokoknya nunggu sholat aja. Setelah sholat asar nanti sholat maghrib, kita sudah mikir nih sholat maghrib ya, setelah nggak mau ketinggalan jamaah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita itu masih mikir nih, terus kita itu terpikirkan karena saking kita sudah bisa menikmati sholat itu menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari itu pertanda ya amal kita diterima. Maunya kita sedekah, kita itu bisa menikmati sedekah itu ikhlas, seneng kita sedekah. Hati kita ya
tenang menjadi tenang. Nah, itu pertanda sedekah kita diterima. Kita mengajar. Dan mengajar itu wes pokoknya jadi hobi, senang sekali ngajar. Sehingga kalau kita nunggu jadwal ngajar, sero bahasanya Ustadz Maulud nih wis menteng-menteng, otak ini wis kudu tak brol nih dia gitu. Ini sudah pengen meledak otak saya nih. Ini kalau nggak segera tak tuangkan, saya ajarkan meledak. Nah, itu ya. Kita betul-betul menikmati, seneng, nikmat, nyaman itu ya selama ini. Itu menurut beliau pertanda itu pertanda amal kita diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap nggih Bu? Siap ya Bu untuk seperti tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terakhir ya yang saya sampaikan. Setelah kita memprioritaskan amal ya, kita mensyukuri ya, kita menerima apa yang ada ya. Ya, harapan kita ini akan ya kembali kepada Allah dengan husnul khotimah. Ya, husnul khotimah. Jangan khawatir tidak husnul khotimah. Karena husnul khotimah itu ya Allah itu. Enggak. Yakin saja kepada Allah selama kita beramal untuk mencari ridhonya, insya Allah akan dicatat. Yang kita khawatirkan tuh kalau catatan amalnya itu yang lalu itu ya. Karena kita ini kan sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Semua itu sudah dicatat. As-sabiqah ya. Yang kalau as-sabiqah itu berarti yang sudah dicatat. Kemudian al-khotimah itu kan yang terakhir ya. Yang mestinya kita khawatirkan tuh ya, kita takut itu kalau Allah mencatat kita yang tidak baik. Makanya kita harus berdoa ya, kita rubah catatan kita. Kita usahakan supaya menjadi penutup yang baik. Karena semuanya itu yang menentukan Allah. Ya. Kita mau dibeginikan oleh Allah itu ya terserah Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Pasti itu. Makanya kita kadang-kadang yang khawatir tuh catatan amal kita nasib kita yang di sana itu. Ya, karena kan sudah fi lauhin mahfuz kan itu. Sudah dicatat di sana. Makanya kita berharap ya, kita memohon kepada Allah terus ya, berdoa terus gitu. Berusaha berdoa, semoga kita nanti dijadikan menjadi husnul khotimah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru-guru saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan sedikit, dan ini saya peruntukkan khususnya untuk saya sendiri. Karena mau'idhah hasanah ini untuk saya sendiri dulu. Kalau bermanfaat, insya Allah bermanfaat tuh bisa jenengan ambil, sehingga kita nanti bisa bersama-sama bertemu dengan Allah di tempat rombongan tempat ini, nanti bersama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Monggo sesarengan kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ala hadziniyah as-salihah al-Fatihah. Bismillah masyaallah. Wa khususan li Syaikhina al-Fadil Kiai Al-Hajj Muhammad Ma'sum Yusuf wa zaujatihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لأجدادنا وجداتنا ولأساتذتنا ولأستاذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاءنا ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا وأدخلنا في رحمتك في عبادك الصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Matur nggih panuwun dumateng panjenenganipun Ustadz Komari MPD saking Ponorogo. Mugi-mugi punapa ingkang sampun kaaturaken kita saged mendhet hikmahipun lan mugi-mugi ndadosaken amal jariah panjenenganipun Ustadz Komari. Bapak Ibu ingkang tansah dipun mulyakaken dening Gusti Allah, ngancik acara saklajengipun nggih menika panutup ananging saderengipun kala tutup wonten pinten-pinten pengumuman setunggal. Kas Ahad pagi minggu kapengker menika saldo akhir gangsal atus 56.000 gangsal atus rupiah. Sepisan malih kas Ahad pengajian Ahad pagi Ahad kepengker pikantuk saldo akhir gangsal atus 56.000 gangsal atus rupiah. Monggo kita syukuri sareng-sareng alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang saklajengipun Ahad ngajeng ingkang badhe ngisi pengaosan wonten ing rahmatan lil alamin panjenenganipun Ustadz DRS Kiai Haji Zainun Sofyan MSI saking Ponorogo. Pramila dumateng Bapak Ibu mugia kula lan sami tansah dipun paringi kesehatan lahir batin sehingga saged anggrawi pengajian rutin Ahad pagi rahmatan lil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang saklajengipun panutup saderengipun kalau tutup mbok bilih sadangunipun kalau matur wonten ngarsa panjenengan sami wonten cecer cicir saha kuciwene ngatur saking kula pribadi nyuwun gunge pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Sumangga pangaosan Ahad pagi rahmatan lil alamin ing enjang punika kita tutup sareng-sareng kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.